Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk adik-adik semua yang melihat video pembelajaran pada kesempatan hari ini. Baik, sebelum kita mulai materi pembelajaran pada hari ini, akan terlebih dahulu kakak akan memberikan semangat kepada adik-adik semua, yaitu ketika kakak mengatakan selamat pagi, nanti adik-adik semua menjawab pagi, 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 semangat luar biasa. Baik, kita mulai ya. Selamat pagi. Kurang semangat kayaknya deh. Kita mulai lagi ya. Baik, kita mulai. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelumnya untuk memperkenalkan atau agar kita saling menyayangi, maka dari itu terlebih dahulu kakak akan memperkenalkan kakak dan tentunya kakak tidak sendiri akan memperkenalkan rekan-rekan kakak. Baik, kakak bernama Rasika Ardova Zahira dan rekan kakak ada rekan saudara Siti Nurfadilah, kemudian ada rekan saya lagi, ada kakak Viranika. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan materi pembelajaran kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Akan tetapi, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, tentunya ini adik-adik semua udah gak sabar lagi kan untuk melihat atau untuk mendengarkan, untuk menyimak, untuk mendapatkan materi pembelajaran pada kali ini, yaitu bersama kakak dan bersama dengan rekan-rekan kakak. Maka dari itu, kita mulai saja ya untuk materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Inilah pembelajarannya. Muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.7. Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Hai adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Siti Nurfadilah, atau biar lebih mudah, adik-adik bisa panggil kakak ini dengan panggilan Kak Fadilah saja ya. Nah, jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.7, yaitu yang berisi menggali informasi yang terdapat dalam teks bacaan suku bangsa di Indonesia. Berbicara mengenai suku bangsa di Indonesia, kalian tahu nggak sih suku-suku bangsa di Indonesia itu ada apa aja? Atau kalian justru malah tidak tahu suku bangsa di Indonesia itu apa? Kalian tahu nggak? Nah, jadi sejak dahulu kala bangsa Indonesia itu hidup dalam satu keragaman, Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kalian mendengar kalimat itu? Gimana? Pernah nggak? Ya, kalimat itu terdapat pada lambang Garuda Pancasila, di mana lambang tersebut merupakan lambang negara kita. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan suatu slogan yang memiliki arti yang bermakna di baliknya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Sebuah arti yang sangat memiliki makna yang mendalam, bukan? Nah, dimana kita tahu juga jika penduduk di Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya.
Tetapi faktanya, ternyata mereka pun bisa hidup secara berdampingan tanpa mengeluh, tanpa apapun. Mereka hidup damai, tentram, tanpa ada masalah. Ya mungkin ada beberapa, cuma itu kan tidak memecah suatu kesatuan di dalam negara kita ya. Oke, jadi berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS di Indonesia di tahun 2010 dahulu, bangsa Indonesia itu memiliki 1.331 suku, di mana berdasarkan data sensus itu pula, suku bangsa terbesar itu dipegang oleh suku Jawa yang meliputi 42% sendiri dari penduduk di Indonesia. Sedangkan untuk suku yang paling sedikit itu adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 juta atau setara dengan 0,44% dari jumlah penduduk di Indonesia. Namun, suku-suku tersebut juga nggak hanya itu aja ya di Indonesia, ada juga suku Papua yang terdiri atas 466 suku di dalamnya dengan jumlah sekitar 2.693.630 atau setara dengan 1,4 dari jumlah penduduk di Indonesia. Sedangkan untuk etnis Tionghoa itu jumlahnya mencapai 2.852.510 total jiwa atau setara dengan 1,2% dari penduduk di Indonesia. Nah, untuk mengenal apa aja sih suku-suku yang ada di Indonesia, contoh karakteristiknya pun bagaimana? Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan kakak ya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait macam-macam suku yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya kan kita udah mempelajari nih, dan kita udah tahu ternyata di Indonesia itu terdapat beberapa keragaman yang ada. Dan semua itu disatukan dalam satu semboyan atau slogan kita, Bhinneka Tunggal Ika, dimana artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Benar nggak? Nah, kalau itu, selain itu kan udah paham nih. Nah, sekarang kita masuk ke tahap contoh. Nah, untuk contoh yang pertama, kakak contohkan suku Jawa. Kelihatan ya? Nah, jadi untuk suku Jawa ini mungkin kalian pernah mengetahui atau pernah paham, misal kalian tuh punya teman gitu ya, teman dari asalnya tuh dari Jawa, misalnya dari Jogja, Magelang, Semarang, dan sebagainya gitu. Nah, mereka itu memiliki karakteristik yang unik seperti pemalu, sungkan, dan sebenarnya, tapi mereka itu suka menyapa sebenarnya. Mungkin nih, mereka tuh pas temen kalian yang dari Jawa itu pendiam gitu, pendiam, kok menyendiri juga gitu. Ya itu karena karakter mereka itu sungkan untuk menyapa terlebih dahulu gitu. Rata-rata mereka itu agak takut gitu, agak takut kalau menyinggung perasaan orang lain, misal di tempat baru. Ya itu karena biasanya orang Jawa itu masih malu dan sungkan apabila mereka itu berada di lingkungan baru dan si orang Jawa ini baru merantau ke suatu kota misalnya. Misal dari Jawa itu ke Kalimantan, atau misal dari Jawa itu ke Sumatera dan sebagainya gitu. Nah, jadi salah satu ciri khas dari orang Jawa ini satu dari pemalu, sungkan, tetapi sebenarnya mereka itu suka menyapa sebenarnya ya. Nah, untuk kata-kata mereka atau biasa yang sering mereka ucapkan di hari-hari ini, kakak contohkan ada
Sugeng Dalu gitu. Kalian tahu gak sih apa artinya itu Sugeng Dalu? Gimana? Ada yang paham nggak? Mungkin kalau yang dari Jawa, daerah Jawa itu kalian paham ya arti tersebut itu. Itu apa sih Sugeng Dalu gitu? Kalau mereka tuh nyebutnya Sugeng Dalu gitu. Apa ya sebenarnya arti tersebut gitu? Atau mungkin yang di luar Jawa gitu, nggak harus dari orang Jawa. Kan sekarang itu kan banyak orang itu kan suka pindah-pindah tempat gitu. Ya, bahkan orang Jawa sendiri kan sering kita temui di seluruh penjuru Indonesia, bahkan di dunia pun banyak orang Jawa di sana gitu. Jadi kayaknya udah gak asing lagi apa kita itu mendengar Sugeng Dalu itu apa gitu. Apa kira-kira teman-teman? Ya, jadi Sugeng Dalu itu artinya selamat malam. Kalau selamat siang apa? Gitu. Selamat siang apa kak? Gitu. Apa kira-kira ya selamat siang? Ada yang tahu? Ya, kalau selamat siang itu kita bisa berkata dengan Sugeng Injang gitu, Sugeng Injang Bu, gitu, Sugeng Injang Pak, gitu. Nah, untuk misal nih, sedangkan untuk kalau kalian itu bermain ke daerah Jawa gitu, misalnya kalian main ke Jogja, kalian tuh butuh bantuan, kalian tuh nggak tahu gitu, kalian tuh mau kemana, mungkin kalian nyasar atau gimana, itu kan kalian minta tolong ke orang-orang yang ada di sana. Nah, salah satu adab yang terkenal di Jawa itu kita bisa menyebutkan kata bahasa yang halus. Apa itu bahasa yang halus untuk kita minta tolong? Nah, salah satunya itu nyuwun pangapunten Bu, gitu. Nyuwun pangapunten, nyuwun sewu, badhe tangklet gitu. Nyuwun ngapunten badhe tangklet gitu. Artinya apa sih? Kok harus gitu gitu? Ya, itu artinya nyuwun ngapunten, nyuwun sewu gitu. Mohon maaf, saya izin bertanya gitu. Kalau ada di Indonesia, arti bahasa Indonesia-nya mohon maaf izin bertanya gitu. Nah, sampai sini paham nggak? Itu mungkin kalau kalian main di Jawa itu mungkin bisa ke pasar gitu. Kalian mungkin akan sering dengar kata tersebut diucapkan oleh orang-orang yang ada gitu. Nah, sampai sini paham, teman-teman? Nah, oke. Untuk contoh selanjutnya, kakak contohkan untuk suku Sunda. Kelihatan nggak? Ya, ini mungkin sedikit karakternya sedikit sama ya untuk daerah Aceh gitu. Nah, orang Sunda itu hampir sama dengan orang Jawa. Mereka terkenal dengan ramah, periang, bahkan itu optimis, sopan, dan mereka tuh cenderung menjalani aktivitas kesehariannya itu dengan sederhana gitu. Bahkan dahulu bangsa Portugis juga mencatat dalam Summa Oriental bahwa orang Sunda itu memiliki sifat yang pemberani dan jujur. Nah, untuk contoh nih, sekarang untuk contoh kata-kata yang dari Sunda, ya mohon maaf apabila salah nih ya kakak menyontohkan atau salah dalam mengucapkan karena satu kakak itu orang asli dari Jawa gitu. Nah, tapi kakak kan di sini untuk menjelaskan contoh salah satu dari bahasa Sunda itu yang kakak tahu untuk kan tadi di Jawa untuk selamat malam ya, untuk selamat pagi di dalam bahasa Sunda halus itu hampir sama sebenarnya logatnya gitu. Logatnya atau hampir kata-katanya tuh bahkan hampir sama dalam bahasa Jawa halus gitu. Dimana bahasa Sunda ini untuk selamat pagi kita bisa menyebutkan dengan wilujeng enjang gitu. Wilujeng enjang gitu. Paham? Gimana? Ada yang pasti yang di luar Jawa itu udah paham lah. Gimana teman-teman? Paham? Sampai sini udah paham belum nih antara dua contoh tersebut? Serta kalau mereka bilang salah satu karakter, kalau kita tuh karakter bahasa gitu. Paham ya? Paham. Nah, untuk contoh yang ketiga, kakak contohkan untuk suku Dayak. Ini gambarnya. Kelihatan nggak teman-teman?
Ya, untuk yang ketiga ini adalah suku Dayak. Jadi secara umum suku Dayak ini terdapat dalam lingkungan yang alam gitu biasanya, dan mereka tuh bersahabat dari tempat alam yang mungkin kita anggap itu sulit yang diduga atau membentuk. Jadi dari yang sulit-sulit tersebut itu pada akhirnya membentuk sebuah karakter waspada dan tidak mampu berpura-pura, serta mereka itu apa adanya gitu terhadap orang asing. Orang Dayak itu tidak mudah percaya apa yang mereka ucapkan gitu. Mereka lebih percaya apa yang mereka yakini gitu dalam diri mereka. Sedangkan untuk contoh katanya ini, untuk selamat pagi lagi ya, kakak contohkan untuk selamat pagi itu bisa dikatakan, atau mohon maaf kalau salah nih, ini selamat Hanjiwu gitu. Itu artinya selamat pagi di sana. Kemudian untuk selanjutnya kakak contohkan dari suku Madura. Kelihatan ya teman-teman. Nah, untuk suku Madura ini dikenal dengan intonasi bicaranya yang keras dan terdengar kasar ya sebenarnya. Kayak kalian tuh pasti nggak asing dengan kata teh sate gitu, sate Madura gitu. Nah, mungkin pedagang sate tersebut tuh terkadang agak kasar gitu, terdengar kita tuh agak kasar sebenarnya. Tapi perlu kita ketahui ternyata mereka itu enggak, itu emang karakteristik mereka sendiri gitu. Walaupun begitu, mereka juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja. Kemudian untuk contoh dalam bahasa Madura itu untuk misalnya nih selamat pagi itu mereka menyebutkan dengan selamat aga gitu. Mungkin ya teman-teman dari asli Madura bisa karakteristik itu gimana gitu, selamat aga gitu. Nah, gimana nih teman-teman, dari empat kakak contohkan ini, kalian udah paham kan perbedaannya? Nah, selain beberapa contoh ini, di Indonesia juga masih memiliki beberapa contoh lain, masih memiliki banyak suku, di antaranya tersebar di beberapa pulau di Indonesia atau daerah di Indonesia. Di antaranya ada Aceh, kemudian ada Bali, kemudian itu ada Kalimantan, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, jadi bagaimana teman-teman atau adik-adik sekalian, kalian udah memiliki gambaran kan terkait keragaman yang ada di Indonesia? Pasti dong ya. Oke, jadi jika kalian sudah paham, kakak akan mengetes nih pengetahuan kalian tuh paham sampai mana sih dari materi yang kakak berikan tadi gitu. Jadi kakak akan memberikan 2 pertanyaan, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut di dalam kolom komentar di dalam kolom komentar YouTube. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kakak itu ingin kalian nyebutkan berapa sih jumlah suku yang ada di Indonesia. Kemudian pertanyaan yang kedua, suku yang terbesar di Indonesia itu apa? Nah, oke, dari sini kalian udah paham kan? Ayo, kalian pasti bisa dong ya jawab 2 pertanyaan itu. Kalau kalian memahami pertanyaan, kalau kalian memahami isi materi yang kakak jelaskan tadi, itu pasti kalian udah bisa menjawab 2 pertanyaan tersebut. Gimana? Bisa ya? Generasi hebat bangsa kok ya.
Oke? Selamat mengerjakan adik-adik. Sekian dari kakak. Sampai jumpa. Muatan pelajaran IPA Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Firanika Ade Rahayu. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan memberikan materi tentang gaya otot. Sebelum Kakak menyampaikan materi, coba adik-adik tebak, Kakak menggunakan baju adat dari daerah mana? Inilah foto pakaian adat yang Kakak pakai. Nah, coba adik-adik tebak dengan menuliskan jawaban adik-adik di kolom komentar ya. Jangan lupa dijawab. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang gaya otot. Adik-adik pasti bertanya-tanya, apakah gaya otot berkaitan dengan otot-otot kita? Dan jawabannya benar. Gaya otot merupakan gaya dorongan atau tarikan yang bekerja pada suatu objek yang bersumber dari otot manusia. Atau istilahnya, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan otot untuk mendorong, menarik, mengangkat, dan sebagainya. Nah, dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa fungsi utama gaya otot adalah untuk membuat benda bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Adik-adik, gaya otot ini juga termasuk ke dalam jenis gaya sentuh yang titik kerjanya harus bersentuhan secara langsung dengan benda tersebut. Nah, gaya otot ini juga memiliki pengaruh loh. Pengaruh dari gaya otot yang pertama adalah memberikan percepatan pada benda diam. Yang kedua, mengubah kecepatan benda. Yang ketiga, menghentikan percepatan benda. Yang keempat, mengubah arah gerak benda. Dan yang kelima, mengubah bentuk benda. Nah adik-adik, kakak akan memberikan contoh penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat pada contoh yang pertama, ada seorang anak yang sedang mendorong meja sehingga meja tersebut berpindah tempat. Adapun contoh yang kedua, ada seorang anak yang mengayuh sepeda untuk membuat sepeda tersebut berpindah tempat. Nah, kakak sudah menyebutkan dua contoh nih gaya otot dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang PR adik-adik adalah mencari penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, jangan lupa menjawabnya di kolom komentar. Semangat! Muatan pelajaran SPDB Kompetensi dasar 3.2 Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Oh, kembali lagi dengan saya, Kak Rasika Ardapasahila. Nah, apa kabarnya adik semua? Baik ya? Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan materi mengenai tanda tempo dan tinggi rendahnya nada. Nah, tapi sebelum kakak memberikan materi, terlebih dahulu, coba tebak kakak ini pakai baju dari daerah mana ya? Nah, kakak ini membuat dari barang-barang yang ada di rumah untuk membuat pakaian adat di Indonesia. Nah, kira-kira adik-adik menjawab apa ya terkait penggunaan pakaian adat dari yang kakak pakai? Nah, inilah foto dari pakaian adat yang kakak pakai. Baik, itulah ya terkait dengan pakaian adat yang kakak pakai pada saat ini. Nah, adik-adik semua nanti dijawab ya di kolom komentar, jangan lupa. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kakak tadi akan memberikan materi mengenai apa? Betul sekali, mengenai tanda tempo dan tinggi rendahnya nada. Baik, yang pertama adalah tanda tempo. Hayo, adik-adik, ada yang tahu
apa itu tanda tempo? Oke, akan kakak jelaskan ya. Tanda tempo adalah ukuran kecepatan sebuah lagu yang dapat diartikan apabila semakin cepat sebuah lagu, maka semakin besar nilai dari sebuah tempo. Akan tetapi, jika sebuah lagu itu memiliki kecepatan atau lambat dalam lagunya, maka semakin kecil nilai ukuran temponya. Oke, bisa dipahami? Oke, baik. Selanjutnya, terkait dengan tempo juga, pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis tempo. Nah, yang kita pahami bahwa ada banyak sekali terkait dengan jenis-jenis tempo. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak hanya akan menjelaskan 3 tempo saja. Nah, tempo yang pertama adalah tempo Lergo. Nah, tempo ini adalah tempo yang diartikan sebagai tempo lambat sekali. Dan inilah contohnya. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Baik, yang kedua adalah tempo moderato. Nah, tempo ini diartikan sebagai tempo sedang agak cepat. Nah, berikut ini contohnya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Baik, yang ketiga atau yang terakhir adalah tempo Allegro. Tempo ini adalah tempo cepat. Nah, adik-adik, berikut ini contohnya. Cik-cik beriuk bilangan sumping dari Jawa. Baik, itulah terkait dengan jenis-jenis tempo, yaitu ada 3 tadi. Ayo, apa saja? Kalau ulang lagi ya, yang pertama ada tempo Lergo, yang kedua tempo moderato, yang ketiga tempo Allegro. Nah, selanjutnya setelah adik-adik semua mengetahui terkait dengan jenis-jenis tempo dan pengertian tempo, kakak akan menjelaskan terkait dengan tinggi rendahnya sebuah nada. Oke? Nah, apakah adik-adik di rumah ada yang tahu terkait dengan tinggi rendahnya sebuah nada? Baik, akan kakak jelaskan ya. Terkait dengan tinggi rendahnya nada, itu ditentukan dari frekuensi gelombang bunyi. Nah, untuk memahami adanya tinggi rendahnya sebuah nada, kakak akan memberikan sebuah gambar terkait dengan tinggi rendahnya sebuah nada. Berikut ini gambarnya. Baik, itulah gambarnya. Ya, itu gambarnya akan kakak jelaskan. Terkait dengan nada yang rendah, itu adalah disimbolkan dari adanya titik di bawah. Oke, titik di bawah itu disebut dengan nada rendah. Selanjutnya, yang kedua ada nada sedang. Nah, nada sedang ini diartikan adalah dengan tidak adanya titik. Jadi ketika tidak adanya titik, maka disebut dengan nada sedang. Selanjutnya adalah nada tinggi. Nah, nada tinggi ini adalah nada yang disimbolkan dengan adanya titik di atas. Nada tinggi. Nah, oke. Kakak ulang lagi ya. Apabila simbolnya itu tidak ada titik, maka disebut dengan nada sedang. Apabila titiknya di bawah, maka disebut dengan nada rendah. Dan apabila titiknya di atas, maka disebut dengan nada tinggi. Baik, untuk
memperjelas materinya, akan kakak berikan contohnya ya. Nah, inilah contoh dari nada rendah. Selanjutnya adalah ini contoh dari nada sedang. Dan yang terakhir, berikut ini contoh dari nada tinggi. Baik, itulah terkait dengan materi tinggi rendahnya nada. Semoga adik-adik semua memahami tadi. Ayo, apa saja nada rendah, nada tinggi, dan nada sedang. Oke, untuk menambah pemahaman adik-adik semua, kita akan bernyanyi bersama. Nah, bernyanyi bersama pada kesempatan kali ini adalah lagu daerah. Lagu daerah dari mana ya? Oke, nanti pasti adik-adik semua pasti tahu nih dari mana lagu dari yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Akan tapi sebelum kita bernyanyi bersama-sama, terlebih dahulu ya, kakak akan memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh adik-adik semua di dalam kolom komentar. Baik, pertanyaan pertama. Disimak baik-baik ya. Pertanyaan yang pertama, tempo dari nada tersebut. Kak ulangi ya, sebutkan tempo dari nada tersebut. Yang kedua, dari manakah lagu tersebut berasal? Kedua, dari manakah lagu tersebut berasal? Dari mana ya? Nanti disebutkan di kolom komentar. Yang ketiga, sebutkan penggalan kata atau sebutkan beberapa kata yang menunjukkan nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Baik, tentunya adik-adik semua sudah tidak sabar ya untuk bernyanyi bersama dengan kakak dalam lagu daerah di Indonesia. Berikut ini lagunya. Baik, adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kita akan bernyanyi mengenai lagu Apuse. Puse kokondao yarabe sorendoreri uflenso paninema bagi pase. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso paninema bagi pase. Arafabe aswarakwar Arafabe aswarakwar. Baik, itulah adik-adik semua terkait dengan lagu daerah yang berjudul Apuse. Nah, adik-adik semua, kakak ulangi lagi ya. Tadi pertanyaannya sebelum ada lagu, ada apa aja? Pertama adalah sebutkan tempo dari lagu tersebut. Yang kedua, lagu tersebut berasal dari mana? Atau dari manakah lagu tersebut berasal? Yang ketiga, sebutkan bagian kata dari nada tinggi, nada rendah, dan nada sedang sesuai yang tadi kakak contohkan. Baik, adik-adik semua, itulah pertanyaan yang harus dijawab oleh adik-adik semua di dalam kolom komentar. Jangan lupa ya dijawab, oke? Oke, baik, itulah materi pembelajaran mengenai tempo dan tinggi rendahnya nada pada kesempatan kali ini. Semoga pada kesempatan lain waktu kita bisa belajar bersama lagi mendalami beberapa lagu daerah di Indonesia. Sampai jumpa. Apuse. Baik, itulah pembelajaran pada hari ini. Ayo, jangan lupa ya. Tadi ada pertanyaan. Jangan lupa dijawab di kolom komentar ya. Nah, untuk membantu kakak-kakak juga,
adik-adik semua jangan lupa memberikan pendapatnya terkait dengan video pembelajaran yang telah dibuat oleh kakak dan rekan-rekan kakak. Nah, untuk menjawabnya, silahkan adik-adik semua menjawab di kolom komentar ya. Jangan lupa, oke? Baik, itulah video pembelajaran pada kesempatan hari ini. Dan tentunya kakak ini mau main-main juga ya. Jangan lupa ya adik-adik buat berlibur, buat bermain bertamasya bersama dengan keluarga keliling Indonesia ya. Baik, itulah terkait video pembelajaran. Dan untuk menutup kegiatan materi atau pembelajaran kali ini, kakak akan berpantun. Nah, buat adik-adik semua, nanti ketika kakak berpantun, adik-adik semua menjawab cakep seperti itu ya. Oke? Contoh, ikan hiu makan tomat, adik-adik semua jawab cakep. Seperti itu ya, di rumah ya, jangan lupa menjawab cakep. Oke, kita langsung saja ya. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Jangan lupa membeli bakpia. Adik-adik penerus bangsa, tetap semangat dan terus belajar ya. Baik, itulah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kakak dan rekan-rekan kakak memohon maaf apabila ada tutur kata, ada kesalahan yang dibuat oleh rekan-rekan kakak dan kami semua. Kakak dan rekan-rekan mengucapkan semangat belajar, semangat terus untuk berkarya untuk adik-adik semua. Marilah kita tutup pada pembelajaran kali ini dengan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, itulah kegiatan pembelajaran kali ini. Semoga dapat menambah pengalaman, pengetahuan, keterampilan, sikap yang baik kepada adik-adik semua. Dan semoga nantinya kita bisa bertemu lagi dalam video pembelajaran lain kali ya. Oke, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semua.